الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
لا إله إلا Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah.
Allah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Ihdinas. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min surutis sholati, itu ya bener ya? Wa min surutis sholati, dan termasuk beberapa syarat sholat. At-taharatu, bermula suci. Ini namanya mubtada muakhar, khobar muqaddam. Wa min surutis sholati, dan dari beberapa syaratnya sholat, at-taharatu, bermula suci, minal hadasi, dari hadas, sifatnya hadas al-akbari, yang besar. Yang kemarin wudu keluar air sperma, wudunya batal nggak kemarin tuh? Nggak batal, cuma wajib mandi. Dan ini termasuk syaratnya sholat, harus suci dari hadas besar. Dan rumah yang ada orang penghuninya hadas besar, malaikat rahmat nggak bisa masuk. Termasuk syaratnya berapa? 1, tidak ada anjing. 2, tidak ada gambar. 3, nggak ada orang junub. Makanya kalau bisa segeralah. Dan itu kan penyakit cuma dugaan, mungkin kena penyakit, mungkin enggak kalau mandi jam 11, jam 12 umpamanya ya. Tapi itu jelas sunnah segera punya hadas besar supaya hilang. Sifatnya hadas al-akbari, yang besar. Dan kemarin naruh niat pada waktu mandi besar, di mana niat naruhnya? Niat wudu di muka. Niat sholat pada waktu takbiratul. Niat mandi. Yang penting sudah dikategorikan mulai mandi. Guyur atas lebih bagus, guyur klaher lebih bagus. Ya Bang, Pak Yasin, klaher ya. Artinya ya klaher yang banyak olinya. Boleh, tapi yang lebih abdol dari
Walladzi yujibuhu khamsatu asya'a. Dan perkara yang mewajibkan mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama, al-awalu, yang pertama itu khurujul mani, keluarnya air sperma. Aymaniyil insani nafsihi la kharijul hasafati fir rajuli. Jadi keluar air sperma pada orang laki itu tatkala sudah keluar dari helm. Bagaimana kalau di dalam diikat sehingga gak keluar, gak wajib mandi. Tahu? Jadi udah ser ikat pakai karet sehingga gak keluar, lah gak wajib mandi itu. Nyambung kira-kira. Jadi wajib mandi tatkala sudah muntah daripada hasafah atau helm. Jadi kalau masih di tengah-tengah dipegangin kenceng, karetin, nggak wajib mandi itu. Tapi kalau karet dibuka keluar wajib mandi. Dan hukumnya mani suci atau najis? Hah? Nah, kalau najis, abi najis dah. Najis nih kalau najis. Jadi yang mengatakan mani najis itu hanya Imam Maliki. Mantap. Yang lain bahwa air sperma itu suci, malahan kalau kena disarung untuk sholat itu hanya makruh hukumnya itu. Kenapa? Ya luar biasa baunya ya. Sedangkan sholat itu suruhnya khusuk segi dohir at-tamassuku biadabis sholat. Pakaian yang rapi, baunya wangi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khusuk segi dohir. Adapun khusuk segi batin, caranya mata dihadapkan ke tempat sujud, apa yang kita baca direnungkan. Itu insya Allah terjadilah khusuk sesuai dengan Al-Quran. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum terus fi sholatihim khashi'un. Kalau terawih khusuk enggak kira-kira ya? Para man, terawih khusuk enggak? Enggak, imamnya tauhid. Jadi kalau menuju khusuk itu ya bacaan Fatihah kita renungkan, Bismillahirrahmanirrahim, artinya Alhamdulillahirabbil alamin renungkan artinya itu. Di samping kita matanya dihadapkan ke tempat. Kira-kira kalau tarawih Subhanarabbil azim berapa kali? Satu setengah. Hah? 1,5. Kalau bisa usahakan 3 kali. Itu kan ada tingkatan 3. Adnal kamal, kamal, akmal ya. Adnal kamal itu ya 3 lah. Paling rendah tingkatannya itu. Kedua kamal sampai 7 lah. Lebih sempurna sampai 11. Jadi usahakan walaupun tarawih. Emang ngebut ada perlu apa sih kira-kira ya? Hah? Kecuali mau tohirnya mau rapat DPR, rapat kagak kok buru-buru. Hah? Jadi saya terawih ya baru pertama kali saya keluar tadi di Kemayoran itu ya alhamdulillah bisa doa iftitah dan rukuk sujud bisa 3 kali. Subhanarabbil azimi 3 kali, Subhanarabbil a'la 3 kali. Kata Imam Ghazali kalau imam nggak baca doa iftitah wajib ganti itu imamnya tuh. Gimana nih. Nah mayoritas salat tarawih itu pakai nggak? Coba Allahu Akbar kabiro pakai nggak? Banyakan enggak, Bu ya? Hah? Banyakan enggak. Iya, langsung. Hah? Pada langsung Fatihah kebanyakan. Nah kata Imam Ghazali kalau imam nggak pakai doa iftitah
itu besok ganti tuh imamnya. Jadi orang yang meremehkan sunnah lama-lama nanti yang wajib tipis. Kalau orang mempertebal sunnah, insya Allah yang sunnah aja tebel, apalagi yang nah itu nyambung. Ada yang bertanyakan? Ada? Khurujul mani, jadi kalau lelaki sampai ininya ya apa namanya sudah keluar daripada helmnya, ada mulut kecil ya atau gede kira-kira? Mulut kecil. Kecil katanya ya. Fi dhahiril farji fil bikri. Nah sekarang bagaimana kalau perempuan perawan keluar air sperma itu harus kelihatan juga. Tuh. Jadi kalau perawan keluar air sperma itu pun sama seperti orang laki harus keluar dari lubangnya itu. Tuh. Ketiga, bagaimana kalau janda? Wa ila mahalli yajibu ghuslu fil istinja fis sabi. Janda. Jadi walaupun nggak keluar, asal masih di dalamnya nih, karena kalau perawan bisa agak kenceng kencingnya, kalau janda itu udah agak lembek. Bener Michael ya? Iya betul. Sekali janda nyampe nih. Jadi kalau janda walaupun masih di dalam ini ya, apa namanya, air spermanya belum keluar, belum kelihatan, itu sudah cukup kalau janda. Nah jelasnya nanya janda aja ntar. Ini penting tuh. Gimana Bang Amin? Berani nanyanya? Hah? Jadi kalau laki harus keluar, perawan harus keluar, kalau janda walaupun lingkungan masih dalam itu sudah keluar air sperma. Hah? Lah iyalah wajib mandi, walaupun ini belum kelihatan kalau janda ya. Gitu. Makanya maaf, kalau wajib mandi perempuan, perawan maupun janda, apalagi janda, ini barang yang suatu saat kelihatan wajib dibasuh. Bagaimana caranya? Maaf, ini walaupun jorok tapi wajib bisa ya. Iya. Iya, setuju aja dah. Nih. Kalau berdiri perempuan nggak sah. Ini kira-kira yang kelihatan sampai mana Wartono? Ini dia ahlinya. Kalau begini nih sampai mana kelihatannya kira-kira itu? Wajib basah, mengjali. Wajib. Jadi kalau berdiri doang, disengor doang itu nggak sah, berarti barang yang dohir itu belum terbasuh. Sedangkan wajib mandi ini barang yang suatu saat kelihatan itu wajib dibasuh. Contoh kalau buang air hitam-hitam kelihatan nggak? Nah ini perempuan juga sama. Nyambung. Bagaimana kalau mandi di kolam renang? Ya sama juga, digini-giniin juga. Karena itu barang yang ngumpet, tapi suatu saat biasanya kalau barang ngumpet kelihatannya jarang-jarang, biasanya nggak ada yang bau wangi, nggak ada air, nggak ada. Yang kelihatannya jarang-jarang ya, itu biasanya baunya sedap. Contoh yang gampang nih. Tuh. Ya kan? Tuh. Hah? Iya, ya punya sendiri, kan punya orang enggak. Lah punya apa Yasin punya sendiri sono. Punya siapa yang dicium? Nah, udah nyambung. Iya. Ya kan. Ya. Jadi keluar air sperma. Orang nanya. Kalau laki harus keluar ya, kelihatan. Perawan kelihatan keluar. Kalau janda walaupun masih sudah keluar nikmat dia, lingkungan masih di dalam, belum kelihatan, itu pun wajib mandi. Beda dengan janda dengan perawan. Jadi paham sekarang itu banyak kalau janda nikah nggak perlu wali, salah. Karena wali itu rukun nih. Nikah. Nyambung. Bisa nggak ada wali, bisa nggak ada saksi kalau pakai Imam Hanafi. Darurat nggak kira-kira itu?
Nggak bisa lah. Wali hutan terus. Kecuali Bang Jali ketemu dengan Maimunah di tengah-tengah hutan. Berduaan aja, susah nyari saksi, susah nyari wali. Apakah berzina di situ? Nah, ini ada jalan keluarnya. Kata Bang Jali, Neng Maimunah saya nikahin ya Neng. Oh iya Bang, sah. Tuh. Oh begitu Bu ya? Di hutan tapi. Di hutan. Nah ini maaf pendapat ini nih banyak digunakan oknum oleh orang Arab. Di puncak tuh digunakan nih pendapat ini nih. Padahal darurat nggak kira-kira itu? Enggak. Di puncak. Nah ini banyak nih, gini banyak nih. Padahal posisi-posisi dengan tahu madhab yang lain itu untuk mempermudah ibadah, bukan nyari ringan ibadah, bukan. Makanya dalam hal zakat untuk mempermudah melaksanakan ibadah, silakan uang, nggak usah jual beli muter-muter. Masjid bukan dijadikan pasar. Nyambung. Untuk mempermudah ibadah. Hadis pun ada 9 hadis yang doif, boleh dipakai untuk memberikan penjelasan ibadah, untuk membuat takut pada orang yang melakukan maksiat, untuk membuat senang melakukan ibadah neraka dan sebagainya. Walaupun doif boleh dipakai, asal jangan hukum. Ini dilarang pakai zakat uang, harus beras putar-putar. Masakot nggak kira-kira itu? Ya emang sih kalau konsekuen madhab Syafi'i harus pakai Nah orang pakai duit ditolak. Mempermudahkan ibadah nggak kira-kira itu? Orang ibadah dipermudah lah jalannya itu, jangan dipersulit. Nyambung. Nah, kalau niat pertama pakai Imam Maliki nggak pernah dimasalahkan. Niat sekali untuk satu pernah nggak dimasalahkan? Giliran zakat fitrah dimasalahkan, ya kan? Dan nih nyambung. Jadi kemarin juga dari Departemen Agama 45 ya, itu antara 40 sampai 50 ya kalau pakai duit. Dan insya Allah tauhid dari panitia juga enak, nanti ada duit, ada beras ya. Nah, kalau beras doang repot juga Bud ya. Nggak ada launya makan. Nggak ada launya. Udah. Ada yang bertanya? Ya niat aja. Ini saya pakai uang taukid, taklid Imam Hanafi cukup itu doang kok. Dan ini awas. Banyak orang zakat fitrah sekarung. Ini saya zakat anak 5 tuh. Zakat yang sah itu harus niat. Kalau anak yang belum balik boleh yang niatin orang tuanya ya, diwakilin boleh. Nah kalau sudah balik harus niat sendiri. Makanya ini perlu panitia nanyain tuh, ini 5 ada nggak anak yang sudah balik? Kalau sudah balik panggil suruh niat dulu tuh. Ini panitia perlu tanyakan yang itu, bukan masalah uang dan beras, bukan. Itu nih yang perlu tanyakan itu tuh. Tapi kalau udah diibadahin orang tuanya sah kan? Hah? Anaknya nitip gitu orang tua. Kalau sudah balik, masa sembahyang diwakilin? Boleh nggak Bud? Budi yang sholat, Abi yang niat, sah nggak kira-kira? Sudah balik harus niat nggak bisa diwakilin. Karena kan mungkin anaknya ada yang lagi jauh ya, lagi kerja gitu. Sekalian ayahnya udah nganterin gitu. Ya, kan ada alat canggih sekarang di berasnya nih, niatnya anak niat lagi di Australia niat ini, cukup kok. Apakah wajib yang diniatin harus kelihatan? Nggak wajib kok. Nggak wajib, cuma sunnah kelihatan ya. Nyambung. Ada yang bertanyakan? Kalau kita di bawah 45.000 itu ya, katanya 35.000 untuk biaya. Jadi takarannya itu kalau Imam Hanafi itu ada yang mengatakan 4 liter, ada yang mengatakan 4 kilo. Kilo. Jadi kalau 4 kilo berapa sekarang sekilonya? Kan kalau sekilo kan 10 ya. Kalau seliter kan 7,5 ya. Nah,
Jadi kalau 4 liter berarti ya 40 bener, 45 lah, bener itu. 3 liter setengah mulu kan? 3 liter setengah. Jadi ijab kabul dalam panitia itu sunnah ya, adab doang ya. Yang wajib zakat adalah nih. Udah nyambung dong. Jadi seharusnya nggak perlu dimasalahkan mau duit kayak mau beras, nggak. Yang perlu dimasalahkan yang itu tuh. Ini sekarang 7 orang yang anak sudah balik diniatin belum? Kata Abi, udah saya wakilin aja niatnya. Sah nggak kira-kira? Orang tuanya nggak sah, bagaimana orang lain? Istri bagaimana? Niat dulu. Saya bawain. Jadi beras yang sekarang 7 orang itu termasuk istri sudah megang, sudah niat, anak sudah balik, sudah niat. Kalau yang belum balik nggak perlu, cukup diwakilin oleh orang tuanya. Nah, mana Rin? Iya, berarti kalau itu dibadalin kan nggak sah tuh ya? Dibadalin bawahnya, bukan niatnya. Jadi Bang Amin nggak sempet ke masjid, anak taruh sekarang dah. Ya, sudah maksudnya niat semua. Untuk menyiasatinya gimana Bu ya? Misalnya kan yang terjadi udah kayak gitu tuh, anak kali 5. Apa enggak Biasanya kalau cuma 5-nya gitu anak ke masjid bagaimana tuh? Nanyanya bukan ke masjid. Iya. Artinya Nini yang jadi panitia itu ini 5 orang anak yang belum balik semua kan? Oh iya, dia wakilin niat nggak apa-apa. Udah balik 1, di rumah niatin belum? Belum, panggil kemarin suruh niatin deh. Gitu loh. Makanya di rumah dulu siap-siap, yang sudah balik niat dulu tuh niatnya. Kalau nganterin mau sama aja. Yang nganterin boleh, ting-ting juga boleh nganterin. Yang penting udah niat. Gitu. Berarti minimal anggota keluarga kita yang balik atau istri kita tahu bahwasanya kita mau ke masjid nganterin zakat itu. Ya niat, tahu ya karena niat. Jadi ini salah satu Iya berarti ibadah yang harus niat. Ini masih banyak berantakan ini, masih banyak ini. pasti artinya tugas orang tua untuk mengingatkan artinya Bu ya itu ya. Betul. Iya. Mengingatkan dan ngajarin kalau belum ngerti. Kurang jelas tanya aja nggak apa-apa, tanya aja. Begitu. Nah kalau gantian tadi jadi itu hukumnya apa Bu ya? Nggak sah. Nggak sah. Berarti Kalau zakatnya sudah sah. balik tidak diniatin, nggak sah karena zakat itu wajib. Sholat nggak niat sah nggak? Nggak sama. Karena ada berkembang itu Bu ya, niat yang ayal apa sih istilahnya ya? Ya, sama keluarga gitu, yulzimani gitu. Nah itu anukrija, zakat terpilih, ayulzimani sama keluarga. Ada itu Itu yang belum balik. Ya artinya itu mungkin selama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Itu yang iya. belum balik. Nah, artinya kita perlu nanti di panitia akhir penekanan lagi tuh Iya. Tanyakan. bahwa itu bukan niat untuk karena niat itu udah beredar udah banyak ditempel Ya, gitu. ya gimana Yur? Ada pasaran Kita kan jauh ya. Artinya umpamanya ada orang bapak masih zakat. Ini saya zakat untuk 5 orang. Berarti tugas panitia, Pak ini berani pastikan anaknya udah balik belum gitu. Udah balik tuh, belum balik ini ya? Iya, Udah niat belum? Ya. Sudah balik. Supaya belas sudah dikasih. Sudah niat belum? Ini anak-anak yang 5 sudah niat belum? Kalau belum niat, tolong dipanggil atau dibawa lagi sana diniatin dulu deh. Kasihan, nggak sah masalahnya. Jadi niat keluarga itu niat yang belum. Kalau semuanya beras kita terima dulu nih. Nanti dibilang bapaknya Pak, ini kalau anak kita niat, nanti di rumah dibilangin suruh niat dulu gitu. Tapi beras masih itu kita dulu. Bagusnya lihat nih saya niat. Ntar kalau di taruh mesin bawa tohir pulang lagi. Iya. Apa dia bisnis? Terserah itu teknis ya. Mau dibawa dulu, mau terserah itu. Yang penting judulnya ini anak yang sudah balik harus itu judulnya. Gak nyambung dong. Sementara kita terima dulu nanti dia dibilangin. Iya, lu balik lagi aja. Iya. Ya ini maksudnya begini Bu ya, pertanyaannya dari mana sumbernya nih niat ini yang selama ini diterapkan di masyarakat? Ini kan menjadi Masyarakat rorotan doang, yang lain kagak kok. enggak, maksudnya ini kan udah beredar orang pada fotokopi gitu Bu ya, kan udah tempel. Karena itu yang di jalan kayak misalnya nama itu An-Ufriza Zakat Terpilih.
untuk istri, ada di sini untuk anak, ada itu. Niat itu beredar gitu di. Nggak bisa. Di panitia. Nah, iya, karena memang kita ngambil dari. Ntar kalau di bab agama. ini wajib niat sholat bagi orang yang sudah balik, wajib niat zakat. Apa dibaca dulu babnya? Tapi masih jauh sih ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu madhab siapa pakainya? Iya, nggak ngerti. Dari depan agama kan. Sumbernya mana? Kalau madhab Syafi'i nggak bisa. Sumbernya. Coba madhab siapa? Kalau jelas madhab ini terserah. Tapi cari keringanan atau cari kemudahan itu kira-kira? Udah niatin buat anak. Saya ke masjid dulu. Nggak bisa. Kodok mana? Anak yang sudah balik sholat yang niatin orang tuanya sah nggak sholatnya? Ini sama-sama ibadah yang perlu niat sholat atau zakat atau puasa. Tidak sah niat diwakilkan oleh orang tuanya, nggak sah. Kecuali yang belum. Udah, nyambung nih, udah. Ada yang bertanyakan? Ya. Kalau seandainya bicara tentang lisan kita ibaratnya cuma ngomong bahasa Indonesia, saya niat zakat fitrah karena Allah Ta'ala terus gitu. Asal hatinya bicara juga ya. Mulut bicara, hatinya juga. Kalau bahasa Jawa ngerentengin ya, dikerentengin gitu loh. Apa bahasa Indonesianya itu? Bahasa Indonesia apa? Dikerenteng itu bahasa Indonesia apa itu? Jadi mulut bicara, hati pun bicara. Iya. Apa bahasa Indonesianya itu? Sebab niat wajib di dalam, bukan di lisan, bukan. Lisan ini hanya nolong untuk hati. Udah. Wal jima'u dan jima'. Awas, ini ada hadis nanti, idza taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Jika bertemu dua khitan maka wajib man. Ini ada penjelasan ay ghayyaba hasafatahu. Jadi maaf, begini doang wajib mandi. Hadis itu. Ini yang dimaksud ghayyaba hasafatahu artinya helm sudah masuk. Jadi helm sudah masuk, mau keluar atau enggak keluar wajib mandi. Bagaimana kurang seperempat, bud, mamanya tak kagok mah dicopot, nggak keluar, nggak wajib. Syarat mutlak helm harus masuk, syarat mutlak. Walaupun tongkatnya enggak, tongkat namanya apa, bud? Zakar, kepala namanya asafa. Jadi ukuran wajib mandi, ukuran wajib mandi masuk apaannya? Apal Mahmud kayaknya. Iya, jadi walaupun tongkatnya nggak masuk, yang penting hasaba mah masuk. Udah. Ada yang bertanyakan masalah setubuh? Ini kalau kita belain baik kepada bangsa manusia, bangsa jin atau hewan-hewan tetap wajib mandi. Hewan apa? Umpamanya nyobain ayam bisa sodok ini apa? Ada telurnya enggak? Nyodoknya pakai ituan. Hah? Wajib mandi. Nah itu wajib mandi, itu barangan aja itu. Wajib mandi, baik di kambing, kebo, sapi dan sebagainya. Dan nyambung nih masalah duhul. Ada yang bertanyakan? Bagaimana kalau mimpi? Nah, mimpi sih nggak dosa, itu enak. Kalau mimpi terusin aja nggak apa-apa. Walaupun siang hari bersetubuh mimpi dengan orang lain, hukumnya zina nggak? Lah kalau bisa sih dibikin nggak apa-apa, cuma susah ya. Bisa nggak kalau mimpi begituan dibikin? Bisa, ya. Nggak bisa. Kalau hujan bisa marah. Begini, mimpi walaupun berzina berkali-kali nggak ada dosa, tapi kalau keluar wajib sama puasa. Kita lagi puasa, makan 2 piring.
sudah ngopi segelas, teh manis segelas, rokok 2 batang, baru ingat kita puasa. Itu min fadlillah. Terusin puasanya itu. Bisa nggak kira-kira begitu? Hah? Itu min fadlillah loh. Itu makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nyambung Yasin? Nyambung. Atau begituan dengan istri lupa bahwa kita puasa, nggak kena hukum kifarat enggak? Lupa sih. Ya lupa dua-duanya lah, tuh nggak kena itu. Iya. Iya kemarin. Dek. Jadi itu wajib mandi wal khurujul mani wal jimangu. Jawa Timur wal jimangu, jima. Udah nyambung nih. Ada yang bertanya kan? Kalau perempuan lagi head kan nggak boleh bersenang-senang. Iya. Kalau sebaliknya dia yang lagi head tapi dia bersenang-senang atas kita, dia gitu. Jadi kalau mazhab Syafi'i apa ya? Fasna'u kulla syai'in illal jima ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i lagi head posisinya boleh bersenang-senang asal jangan sah. Tapi mazhab yang lain Imam Hanafi, Ahmad bin Hambal itu haramkan. Jangan cemplak-cemplakan posisi lagi. Takutnya apa? Keterusan menjali. Pakai mulut boleh Abu itu? Maksudnya? Maksudnya kali ya? Saya kalian bang. Enggak, ini Bang Amin ngomongnya kira-kira anak-anak nggak ngerti gitu loh gimana caranya. Udah ngerti semua Bu ya? Udah ngerti semua ya? Ini pelajaran. Pelajar. Ini walaupun kalau guru saya dulu digambarin gambar memek digambarin juga. Ini wajib walaupun jorok masalahnya. Hah? Bagus. Boleh apa gimana? Bahwa sih dengan istri itu silakan berbuat apa saja kalau lagi head kecuali satu. Kalau lagi nggak head dari rambut sampai ujung, cuma dalam Al-Quran laksanakan dengan akhlak yang baik. Enggak kira-kira itu. Lubang yang satu itu boleh. Iya. Dubur. Iya. Lagi head. Iya, lubang yang lain. Boleh. Boleh. Tapi laksanakan dengan akhlak muksini. Boleh. Kan sawah kita panggil dari mana aja? Betul. Betul. Soalnya lubang yang satu. Saya mewakilkan budaya. Pasulilah tanah kita sendiri, jangan masuk tanah orang lain. Itu benar. Cuma akhirnya ayat laksanakan dengan ada akhlaknya nggak begitu Kak Bang Amin kira-kira? Ada nggak Bray? Artinya boleh. Boleh aja dari ujung rambut sampai ujung. Aja Bray, dari belakang boleh gue ya? Terserah. Kayak Cuma mesti bukan yang itunya. Nggak boleh. laksanakan dengan baik. Kata Allah gitu. Jangan Mau diikat pakai Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tuh suka kepada hambanya kerjaan yang baik. Dah. Wal haidu dan haid. Nanti wajib mandi setelah berhenti haid ya. Berhenti haid silakan mandi. Sedikitnya berapa haid? malam Umumnya minggu banyaknya 15 hari 16 masih keluar namanya darah istihadah. Boleh nggak digituin istihadah? Boleh. Cuma kotor jangan. Wajib sholat nggak istihadah? Niat wudhunya bagaimana? Nawaitul wudu'a listibahati sholatil far. Saya niat wudhu supaya bisa melakukan sholat fardu. Kenapa nggak menghilangkan hadas kecil? Lah masih banyak kok hadas kecilnya. Nyambung daya. Iya, mau tanya kan kalau saya lihat saya maksudnya 15 hari ya. Iya. Jadi Berarti nanti nifasnya 60 hari tuh Hir. ya jadi gini Bu ya, saya tanya dulu waktu perawan haid berapa hari biasanya? 7 hari pas nikah. Nah ini kendalanya pas
ini ya, pakai ini ya Bu ya, pakai apa? KB. Apa KB ya. apaan? KB suntik. Hah? IUD? Suntik. Oh, suntik. Jadi pas KB suntik itu 15 hari, kadang saya bilang, kadang lebih. Saya bilang, yang penting 15 hari. Setelah 15 hari itu istihadah Wajib sholat. Tapi saya tanya, waktu perawan sih 7 hari. Tapi pas semenjak nikah, KB Itu 15 mungkin hari. gejala-gejala pil kali buat dia. Itu gimana Bu ya? Obat, efek samping dampak dari obat kali. Tapi emang pas nipasnya emang lama Bu ya? Waktu itu yang pernah yang saya tanya itu. Ya dari kalau headnya 15 hari kali 4 berapa? 60. Jadi jangan nanyain 40 hari tuh, Hir. 60 hari nanyainnya. Iya saya. Jadi begitu aja Bu ya? Iya. Berarti patokan 15 hari tetap? 15 hari maksimal. Iya maksimal, ikuti 15 harinya berarti. Berarti kalau 15 hari masih keluar namanya darah wajib. Boleh nggak digituin? Udah saya udah anu itu. Gak pakai nanya tuh. Hah? Udah. Ada yang lain? Ada yang lain nih? Ada yang lain silakan. Wal wiladatu nomor 5 adalah wan nifasu, dan nifas nomor 4 wajib mandi. Wal wiladatu, dan wilada artinya kalau lahir apakah mandi? Enggak, udah selesai wilada, selesai nifas baru biasanya antara wilada dengan nifas keluar wilada dulu, nanti nggak berhenti langsung keluar nifas. Jadi nifas head itu bukan berarti perempuan ngucur darah, bukan. Caranya begini, Mun. Jadi masukinlah kapas merah atau enggak kapas. Bukan ngucur darah, bukan. Coba dilihatin tadi ya. Masukin, dilihat masih merah berarti masih head atau masih nifas. Tadi kemarin jumlah nifas dilihat dari jumlah head kali berapa? Kali 4 dari mana? Dari orang hamil 1 bulan sampai 4 bulan nggak head kan? Nah itu persiapan darah nifas. Makanya bisa mengetahui nifas gampang dilihat dari headnya aja. Aja berapa? 10 hari kali 4 berarti. Nah istrinya tohir 15 hari kali 4 berarti nifasnya. Nyambung dong. Jadi kalian jumlah head kali 4 hasilnya nifas. Ini madzhab Syafi'i ya. Oh nggak ada hitung-hitungan, bener. Tapi bukan madzhab Syafi'i nanti. Udah. Ini wajib mandi, ada yang bertanyakan nggak? Wajib mandi nih, awas kalau mandinya nggak bener, semuanya nggak bener loh. Ini BBM masalahnya. Mandinya nggak bener, otomatis wudunya batal. Otomatis kalau wudunya batal, sholatnya ini wajib ain banget ini masalah gini nih. Wajib ain banget. Udah nyambung tuh. Mana itu? Yang 5 mana yang belum paham tuh? Udah. Jadi jangan dianggap walaupun sesar tetap ada nifasnya. Ada nifas. Udah. Wa furudul ghusli, dan fardunya mandi arkanuhu ya. Jadi kalau fardu bisa pindah-pindah, kalau rukun nggak bisa pindah-pindah ya. Itu isnani ada 2. Satu, niyatu raf'il hadasil akbar, niat menghilangkan hadas
akbar. Di sini wa mahalu waqtin niyati awwalu juz'in maksulin nal badan sawa'un kana min alihi aw min asfalihi aw halihi aw istinja'ihi li anna badanahu ka'udbin wahid. Beda dengan wudu, anggotanya banyak. Tapi kalau mandi besar anggotanya cuma anggota tubuh semuanya itu. Jadi waktu basuh kaki boleh, waktu sambil cebok boleh, sambil nyuci peluru boleh, tapi yang bagus sambil basuh kepala. Tapi sunnah wudhu dulu ya. Sunnah. Maksudnya apa? Mandi besar harus basah semua untuk menghalau panasnya nanti di padang mahsyar, matahari 7 meter. Seluruh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikumpulkan jadi satu. Nah, nanti mau nembus dari kepala ada mandi besar, nembus dari tangan ada wudhu, nembus dari kaki ada wudhu, nembus dari paha ada mandi besar dan sebagainya. Insya Allah orang yang mandi besarnya benar, wudhunya benar, insya Allah nggak panas nanti insya Allah. Nyambung. Ada yang bertanya tuh? Iya. Hah? Kiu. Dia terus mandinya nanti besar bareng lagi sama istri. Hah? Mandinya di empang gimana? Oh, kamar mandi yang apa namanya? Bulat. Beta. Lah enggak apa-apa sih. Sunahnya begitu. Hah? Ya boleh nambah juga apa? Lagi. Ya cuma itu dahulukan akhlak. Jadi Islam tuh tidak diperbolehkan walaupun halal tapi semaunya, ada aturannya gitu loh. Istilahnya nyium istri di depan orang sebenarnya boleh nggak? Enggak. Adabnya bagus nggak? Makanya nggak boleh. Boleh. Iya kan. Tadi Bang Yasin pengen masalahnya gitu loh. Boleh. Apa sih? Udah. Boleh bentuk boleh. Boleh-boleh aja sih. Apa anu? Bro. Hukum mempercepat masa itu dengan cara mengkonsumsi obat-obatan itu gimana? Hari makanya bukan darah masalahnya, idah itu hari. Apa bisa obat bisa mempercepat hari? Masa apa? Idahnya orang ditinggal. Oh, jadi gini, Imam Ghazali menyaratkan kalau lagi haid bila perlu minum pil diperbanyak kira-kira keluar semua. Tapi kalau disimpan nanti dipercepat supaya cepat berhentinya, nanti timbullah penyakit kanker, Serpik. kanker rahim, kanker tete apa namanya di sini dan sebagainya. Itu dampak dari haid yang seharusnya dibuang itu disimpan. Jadi kalau disimpan Ibnu duit aja disimpan ya. Jadi natural aja keluar aja. Iya. Bila perlu kasih obat supaya keluar semua tuh. Nanya mulu bos lu. Hah? Nanya mulu dia udah belum gitu. Main takut. Udah. Udah yang lain udah. Jadi ada dua, satu niat menghilangkan hadas, menghilangkan niat hadas besar. Udah. Wa ta'mimu jami'il badani dan meratakan semua anggota badan, dohir maupun batin ya, yang sudah kelihatan. Basaron segi kulit, wasakron dan rambut. Wa in kasupa walaupun tebel oleh rambut. Bagaimana Mbak Surip potong kalau mandi besar tuh? Ini kalau rambut apa namanya dikali-kali apa namanya? Kira-kira mandi resep nggak ke dalam? Resep nggak? Nggak sah mandi besarnya ini. Cukur harus. Nah, itu apa namanya istilahnya? Gimbal. Digimbal itu bukan aturan Islam loh.
Sebab kalau Islam itu rambut, dohir, batin harus artinya yang kelihatan maupun nggak kelihatan, wajib basah itu. Udah, jadi fardunya mandi ada dua, satu wajib niat, yang kedua seluruh badan yang seluruh saat kelihatan wajib basah. Nyambung dah. Ada yang bertanyakan? Iya, benar. Jika kita motong kuku dalam keadaan dulu, ketika kita mandi besar, kuku itu harus. Itu Imam Ghazali seperti itu ya, Mak. Jadi nanti di akhirat dimandiin. Tapi kalau istilah fikih dimandiin ini aja nih. Atau bekas. Makanya pendapatnya ada 3 istilah fikih itu. Cukup dimandiin bekas potongannya aja. Rambut sama cukur. Kalau Imam Ghazali jangan dibuang, ikut mandi dulu, nanti di akhirat minta dimandiin. Nah, kalau istilah fikih cukup bekas potongan. Ada 3 pendapat itu masalah. Orang junub dipotong sesuatunya, baik kuku maupun gigi maupun rambut, itu ada 3 pendapat kalau bidang masalah fikih. Kalau orang sufi dikumpulin mandi bareng. Udah. Ya itulah, jangan lagi junub potong kuku, jangan lagi junub cukur, jangan. Walaupun cukur rambut tengah Bang Amin. Jangan lagi junub. Hah? Rambut istri rontok dan dulu boleh. Iya, nggak apa-apa, mandi ini aja deh yang bekas rotokannya aja. Jadi emang kalau istilah fikih, kalau bisa nyukur rambut tengah itu 3 hari sekali, nanti nambah ces. Strum, tambah Bang Amin. Rambut yang mana Bu Evi? Tengah. Tadi udah disebut. Jadi bila perlu lapangannya sekaligus lapangannya. Bila perlu sekaligus tongkatnya dan bersih semua 3 hari sekali deh. Coba rasain deh nanti. Yang bersih. Cukup? Ya. Kalau mandi hadas di kolam atau di laut gimana? Di kolam? Di kolam atau di laut ya sistemnya nyelam gitu tapi Terus sistemnya nyelam. Oh bagus itu. Kalau renang bagus. boleh berarti. Lah boleh asal jangan bulan puasa aja. Udah. Hadirin sekalian, ini mudah-mudahan pengajian kita sementara ditutup tanggal berapa sekarang? 20 Ramadan. Sementara insya Allah nanti tahun depan 2 ada tafsir, ada ini. Jadi ini malam nanti tafsir, kalau mau ngaji siang nggak apa-apa. Mudah-mudahan panjang umur untuk ibadah, murah rezeki pun untuk ibadah. Jadi dalam hal ini pengajian kita ditutup sementara dulu ya. Nah ini ditutup dengan zikir tahlil, saya tawasul. Yang tahlil siapa ini? Bang Rahman tahlil ya? Oh iya dah. Belum siap belum? Kok belum siap? Kan tahlil mulu katanya. Biasin. Bang Abi ya? Bang Abi tahlil ya? Masa? Orang masjid nggak apa tahlil? Kalau ini sudah jelas ya nggak usah, yang belum jelas aja. Nanti saya doa deh. Oleh Al-Fatihah hadratin nafsofah Rasulullah sallallahu azwaji wa dzurriyyati washabi sinna Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul Aisha Abdul Qadir Janis Ahmad Junaidi Al-Baghdadi Bahauddin Al-Naqsabandi wa Syekh Ahmad Junaidi wa Syekh Ahmad Badawi wa Syekh Wais Al-Qarni wa Syekh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Wafi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan Hadrati ya Allah Nabi Khidir wa Ilyas alaihi wassalam wa arwahi jamil anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Hamatan Arsh syai'ulillah lahum. Al-Fatihah. Ya kan Allah ya kan nasta'in ihdinas siratal arwahi abaina wa ababaina wa ummatina wa ummati ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa khalatina wa ammamina wa ammatina wa masyaihina wa masyaihina
jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan sahibi ahlil kubur minal walid au au dzurriyyati al-fatihah. Ya kana hamdu Bismillah hadrati ya Allah mu'alif hadzal kitab alladzi taqra'u fi majlisi hadza al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo tanya. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على
illallah
وسلم. اللهم صل على سيدنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله 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 ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أصحاب المخلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد ربك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون الغافلون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita ditutup dengan zikir, dengan tahlil. Mudah-mudahan segala niat kita, segala tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam bulan Ramadan ini kemarin saya jelaskan, kalau puasanya hari Minggu atau hari Rabu berarti 29. Kalau Selasa atau Jumat berarti tanggal 27. Kalau Senin berarti 21. Kalau Sabtu 20. Kalau Kamis 25. Nah, hadirin sekalian, nanti walaupun sudah ditunda pengajiannya, boleh kalau mau kumpul di sini, mau iktikaf, mau nanya-nanya masalah setiap ganjil nanti boleh sini, nggak apa-apa. Saya kira sih nanti Mbak Rahman menjawab ini mau iktikaf di sini nanti tanggal 21. Sampai Lebaran kayak tadi ngomong-ngomong gitu.
Bang Jali dia kan masih di juga, alhamdulillah saya bilang. Doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika 'azimi wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma tawwil umurana wa tsabbit imanana wa nawwir qalbana wa wasi' rizqana ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Rahman ya Rahim. Wa wasi' rizqana ya Allah ya mujibas sa'ilin wa ilal khairi qarribna wa nisarri abidna waqdi hawaijana ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma bihaulika wa quwwatika qara'na suratal Fatihah wa suratal Ikhlas wa suratal Muawwidzatain wa suratal Qur'anil Hakim wa qali la ilaha illallah. Allahumma birahmatika wa fadlika wa judika wa karamika tibtira thawaban jazila wa ajramika azima wa taqabbalha inna qabulan hasanan jamila wa ba'dal qabul ij'al thawaba hadiyatan balighatan hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa arwah al-madhkur asma'hum bi hadzal majlis ya Allah ya mujibas sa'ilin bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam sabil anam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wastur ayubahum wa tub taubatahum wa taqabbal ahmalahum wa nawwir qabrahum waj'al jannata ma'wahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ya Allah ya mujibad da'awat bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam safi'in anam abdil hudaran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar ya Allah ya rabbal alamin bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam safi'il anam. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa syafa'ata 'alaina wa 'alaihim minal muslimina wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ilahi wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim. Ilahi ilmuka kafin anis su'al ikfina bihaqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqal akrimna bihaqil fatihati maqalan wa hasil ma fi domirina wa hasil ma fi domirina wa hasil ma fi domirina da'wahum ya subhanaka wa tahiyyatum bi assalam wa ahru da'wahum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Mas, sejak pengalaman dengan belajar dengan Pak Kiai, Mas punya pengalaman apa aja, Mas?
Alhamdulillah semenjak saya pesantren di sini, saya sudah bisa banyak beberapa hal yang tadinya saya tidak bisa mengaji, membaca kitab kuning ataupun hal-hal yang lainnya, saya bisa melakukan di pondok pesantren ini. Manfaat apa Mas yang Mas dapati? Kalau untuk manfaat sendiri sih, alhamdulillah untuk sehari-hari saya bisa paham tentang ilmu agama, kayak sholat, praktek sholat ataupun berwudu gitu. Ada aturan-aturan tersendiri gitu. Sudah berapa lama belajar dengan Pak Kiai Mas? Kalau untuk berapa lamanya, saya kurang lebih di sini 5 tahun. Mas, belajar dengan Pak Kiai, belajar kitab apa sih Mas betul Mas? Kalau untuk kitab sendiri banyak sih sebetulnya. Kitab fikih, ilmu nahwu sorab itu yang utama. Terus ada Fathul Qorib, terus Tauseh. Masih banyak lagi sih kitab-kitab yang dipelajari sama Kiai. Masing-masing punya arti semua Mas ya kitab-kitab itu? Untuk kitab sendiri banyak. Terkecuali ini sih pokoknya tentang ilmu fikih kehidupan kita sehari-hari, sholat, zakat ataupun yang lainnya. Salah satu yang Mas tahu tentang kitab yang diberikan oleh Kiai, bisa disebutkan nggak manfaatnya Mas? Contoh lain itu kitab Tauseh. Itu mengandung arti fikih tentang kehidupan kita sehari-hari. Baik kita melaksanakan sholat, berwudu, itu semua ada di situ. Ya, salah satunya kitab ini, namanya kitab Tauseh yang dipelajari sama Abuya Arwani Rahman. Ini banyak sekali mengandung arti daripada kehidupan kita sehari-hari, terutama fikih. Dan ini kitab yang kedua yang dipelajari oleh saya dari Kiai Arwani Rahman, yaitu kitab Fathul Qorib. Bapak belajar dengan Pak Kiai ini, belajar ngaji sudah berapa tahun Pak? Silakan dengan Bapak yang baju abu-abu Pak. Oh saya jarak kira-kira 4 tahun, jadi tahun keempat. Tahun keempat. Kalau Bapak? Bapak siapa namanya Pak? Saya Budi. Pak Budi. Kalau Bapak? Bustanil. Pak Bustanil. Kalau Bapak? Alif. Siapa? Alit. A-L-I-D ya? Alit. Sudah berapa tahun Bapak belajar sama Pak Kiai? Jalan tahun keempat. Tahun ke-5? Keempat. Kalau Bapak? Tahun kedua kalau saya. Tahun kedua. Kalau Bapak? Kalau saya sama dengan Pak Yofi, ya, tahun kedua kebetulan kita berbarengan pada saat perjalanan. Saya tanya yang lebih lama dulu. Boleh. Yang sudah 5 tahun. Apa yang Bapak rasakan tentang belajar dengan Pak Kiai? Perasaan saya biasa-biasa aja belajarnya. Apa yang Bapak rasakan? Kalau ditanya perasaannya, yang pertama pasti nyaman. Apa? Belajar dengan beliau itu nyaman. Nyaman. Nyaman, akrab, dekat dengan guru. Artinya tenang ya. Kita belajar dengan beliau, karena kita punya pembimbing. Artinya beliau itu bukan cuma sekedar guru, tapi pembimbing buat kita, murabi buat kita. Itu yang saya rasakan. Pastinya ya, kalau belajar ketuhanan pasti tenang. Manfaat buat orang lain apa? Manfaat untuk orang lain Yang Bapak pernah ajarkan kepada orang lain apa? Pernah nggak Bapak mengajarkan dengan orang lain? ya mungkin sedikit-sedikit, karena kita sudah mulai tahu hukum, akhirnya kita mulai mencoba berdakwah, artinya mengajak dan memberitahu tentang masalah hukum, walaupun masih kecil dan belum kapasitas sebagai pendakwah, tapi sedikit banyak ketika kita melihat suatu kesalahan, minimal kita bisa berdakwah memberitahu hal yang benar walaupun sedikit. Oh gitu. Manfaat Utama untuk keluarga ya Pak ya? utama untuk keluarga, untuk teman, untuk saudara. Baik Pak. Kalau Bapak yang baju biru Pak, manfaatnya apa Pak belajar Pak Kiai? Manfaatnya sama, mungkin hampir sama yang seperti yang rasakan, kedekatan, kenyamanan dengan seorang itu lebih dekat, dan baru kali ini saya merasakan hal yang dekat dengan pembimbing, dengan guru, seperti itu Pak. Gitu. Bapak pernah memberitahu pada orang lain tentang apa yang diajarkan sama Pak Kiai? Mungkin kan Pak Kiai ngajarin nggak untuk Bapak aja. Betul. Bagilah ilmu itu. Betul.
Karena itu tabungan juga kan ilmu, Pak. Pernah nggak Bapak berbuat begitu? Saya rasa pernah, dan saya kebetulan saya sebagai pengajak, artinya banyak teman-teman yang kita ajak untuk bergabung di pengajian ini. Bapak pernah ngajar? Belum. Yang diajarkan sama Pak Kiai keluar? Yang saya sampaikan untuk orang lain. Maksudnya antara Kiai dengan Bapak murid, Pak Kiai gurunya. Bapak pernah sebagai gurunya mengajar pada orang lain? Oh, belum. Jadi manfaatnya hanya pada lingkungan keluarga dulu, Pak ya? Keluarga dan teman keluarga. Dengan pertebal iman sementara waktu ya. Ya. Kalau Bapak yang baju abu-abu, Pak, apa Pak manfaatnya, Pak? Kalau saya manfaatnya banyak sekali ya, karena efek yang diajarkan oleh guru saya Abu ya itu terkena di hati saya. Selama ini saya bilang ibadahnya bulan tahun bahasa ininya tidak beraturan. Tapi selama saya belajar dengan Abu ya dikasih pemahaman yang selama ini saya hanya tidak tahu sedikit, dan lama-lama saya tahu apa artinya ibadah, bagaimana tata caranya, tatanannya, ya. Dan uang lingkungan keluarga saya juga saya sampaikan. Jadi apa yang diajarkan oleh guru saya ini kita terapkan dulu dalam keluarga. Kalau dari keluarga bisa kita ajarkan untuk saudara-saudara kita. Memang efeknya halnya bertahap, saya biasa, tapi luar biasa. Lama-kelamaan saya bisa mencakup belum seluruhnya masyarakat, tapi setidaknya sudah mengenal. Dengan saya dengan belajar dengan Abu di sini, dan terkadang juga share melalui medsos, melalui status apa yang selama ini diajarkan. Mereka selalu bertanya kepada saya, apa sih sebelumnya apa? Jadi dengan ketidaktahuan mereka, kekepoan mereka ingin tahu, alhamdulillah kita ajak terus pelan-pelan, dan syukur alhamdulillah sampai saat ini banyak sekali yang bergabung. Dan saat ini tidak tahu menjadi tahu. Itu tentunya. Jadi apa pesan Bapak-bapak sekalian tentang Pak Kiai? Pesannya apa? Silakan Bapak. Tentang siapa ini? Ya Bapak. Apa maksud tentang Pesannya apa? tentang pengajian ini atau tentang Apa? Abu ya? Iya. Tentang pengajian ini. Tentang apa? Maksudnya tentang pengajian ini. Jadi kan Bapak selama ini sudah belajar dengan Pak Kiai, mendapatkan yang Bapak tadi sebutkan, Pesan-pesan dan manfaatnya Bapak sebutkan itu. Sekarang pesan untuk Pak Kiai apa? Pesan untuk Pak Kiai, untuk Abu ya yang kita cintai, jangan bosan-bosan, karena kita semua di sini masih suka Bandung ya, masih suka Bandung, karena kita juga kalau Abu ya cewek-cewek sepanjang diri kita suka nasihatin kita. Mungkin kalau bukan Abu ya orangnya mungkin nyerah, karena kita benar-benar yang apa kata Pak Jopi, kita orang benar, kita orang salah, pengen benar. Jadi mungkin Abu ya panjang umur selalu, dan Untuk masyarakat apa Pak? Untuk masyarakat apa pesan? Untuk masyarakat pesannya pokoknya jangan tinggalin ngaji, jangan terus belajar, jangan pernah merasa pintar, dan jangan agar supaya kita nanti tahu jalan keluar. Kalau Bapak yang baju biru Pak, apa pesan untuk Pak Kiai Pak? Pesan saya untuk Abu ya tetap sehat, dan doa saya semoga panjang umur, tetap memberikan ilmu yang bermanfaat untuk murid-muridnya, untuk masyarakat sekitar. Untuk pesan untuk masyarakat apa? Pesan untuk masyarakatnya, ayo kita sama-sama belajar, kita besarkan pengajian kita yang dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau Bapak apa Pak? Kira-kira pesan untuk Pak Kiai? Kalau saya untuk guru saya tercinta yang selama ini mengajarkan saya baca lanut kitab, saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan juga jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik beliau. Terus saya juga minta buat teman-teman di sini, khususnya para santri taklim para wali ini terus mendoakan bareng-bareng bersama kita belajar dan ini diberi kesehatan, terus semangat, dan tetap semangat. Untuk masyarakat gimana? Untuk masyarakat sih alhamdulillah yang mereka awalnya tidak tahu di sini ada lampu, kasarnya kita sebutnya lampu, ada lilin di dalam perkampungan itu, kita ada lilin, ada cahaya, ada nur yang menerangi suatu kampung, yang begitu manfaatnya besar sekali bagi kampung kita sendiri. Jadi saya harap nggak usah terlalu jauh-jauh kita pergi ke sana ke seberang lautan. Di dalam kampung kita ini ada ternyata yang melebihi daripada yang di kampung seberang, yang kita tidak mengerti tentang fikih, tentang cara sholat, tentang ibadah, puasa, zakat, bahkan haji. Di sini
ini ada semuanya. Jadi pesan saya kepada masyarakat khususnya Rorotan atau wilayah sekitarnya, mari kita bareng-bareng kita mengaji di sini, di tempat sini di pesantren Abuya, banyak sekali manfaat kita khususnya juga sendiri jamaah taklim para ulama dan umumnya untuk masyarakat Rorotan dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kali ini pengajian taklim para wali Abuya Kyai Arwani Rahman ditutup sementara dan akan dibuka setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.